Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga malam ya. Biarpun berapa orang yang datang, kita lanjut saja. Semoga masih diberi kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalankan segala aktivitas bagi kita yang hadir. Terima kasih kami ucapkan pada semua yang hadir pada acara virtual pada malam hari ini. Berkah dalam semuanya. Berkah dalam. Berkah dalam. Yang terhormat Romo Paroki Santo Paulus Miki, Romo Bimo, Romo Sulis, dan juga yang terhormat Diakon Benediktus, Bemba Budobek di MSF, dan juga yang terhormat Ketua Bidang Diakonia Ibu Diana Wibowo beserta tim pelayanan keutuhan ciptaan Ibu Silvia dan kawan-kawan. Yang terhormat Bapak Ibu yang duduk di K3W, Koordinator Ketua-Ketua Wilayah dan Stasi Paroki Santo Paulus Miki Salatiga. Yang terhormat pula Bapak Ibu pengurus lingkungan Separoki Santo Paulus Miki. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus BOS GPM yang hadir, serta para frater, suster, juga Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia hadir pada malam hari ini dalam pertemuan virtual sosialisasi bank sampah BOS GPM di Sekolah Sampah Paulus Miki Salatiga. Perkenalkan, nama saya Bu Tuti, mungkin banyak yang sudah kenal saya ya. Saya tinggal di Kerajaan Wilayah Santo Vincentius. Di BOS GPM saya sebagai Ketua Pelaksana yang menggandeng 7 relawan yang mau berkomitmen di bank sampah. Saya juga seorang Laudato Si animator dan pegiat bank sampah. Sungguh kebahagiaan tersendiri buat kami para pengurus juga dari bidang diakonia akhirnya bisa mengundang Romo, Diakon, Frater, Suster, juga Bapak Ibu untuk mendengarkan pemaparan kami soal berdirinya bank sampah di kawasan gereja. Malam ini saya akan memandu jalannya webinar. 60 menit ke depan kita akan mendengarkan pemaparan yang akan dibawakan 3 narasumber kami dengan 4 materi. Yang pertama, mengenal lebih jauh apa itu gerakan Laudato Si yang nanti dibawakan oleh Diakon Ben. Yang kedua, mengenal lebih jauh profil BOS GPM oleh saya sendiri. Lalu materi ketiga, gerakan pilah sampah di rumah oleh Ibu Angela Widiawati. Dan yang keempat, materi keempat, teknis penimbangan ya di bank sampah oleh saya sendiri. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita memulai acara dengan doa bersama. Dan setelah doa bersama, doa pembukaan nanti kita mendengarkan pemaparan gerakan Laudato Si itu apa yang dibawakan oleh Diakon Ben. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mohon rahmat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau hadir di segenap alam raya, menjaga dan melindungi kami. Puji dan syukur kami haturkan karena Engkau berkenan mengumpulkan kami di sini untuk bersama-sama menanggapi ajakan-Mu untuk menguasai alam, menjaga dan merawat agar supaya kami bisa mengatasi krisis yang sedang terjadi di bumi ini. Rasa kecintaan terhadap ciptaan-Mu membawa kami pada suatu perubahan. Untuk itu kami mohon hadirlah di sini agar apa yang kami dengarkan mampu kami praktekkan di rumah dan dimanapun kami tinggal. Doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sesi pertama, doa pembukaan sudah kita mulai dan waktu sepenuhnya saya berikan pada Diakon Ben untuk memperkenalkan diri. Monggo waktu dan kesempatan kami berikan.
Baik, selamat malam para Romo, para suster, frater, kalau ada, juga Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan. Selamat malam berkah dalem. Selamat malam, berkat dalam. Perkenalkan, nama saya Benedictus Mbemba Budobedi. Saya berasal dari NTT, Flores, ND, Nagekeo, Flores Tengah. Bersyukur bahwa saya boleh diutus untuk menjalankan tahun diakonat sebagai seorang diakon MSF di Paroki Paulus Miki Salatiga ini. Pada kesempatan ini, saya dipercayakan untuk mendampingi BOS GPM di bawah bidang diakonia. Semoga acara malam ini boleh berjalan dengan lancar dan bisa memberikan sesuatu, rasa cinta kita terhadap alam semesta ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit mengenai sebuah dokumen yang belum lama ini dikeluarkan oleh Paus kita, Paus Fransiskus, yang berjudul Laudato Si, sebuah ensiklik yang berbicara tentang bagaimana merawat bumi sebagai saudari kita, sebagai rumah kita. Saya akan memulai. Apakah slide-nya sudah kelihatan? Sudah. Suara Sudah. saya juga kedengaran ya? Kedengaran, Diakon. Sudah, Baik. sudah. Terima kasih. Ya. Ensiklik Laudato Si ini berbicara tentang perawatan rumah kita bersama. Situ bukunya seperti itu, ya, yang dipromulgasikan atau dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2015 di Vatikan, dan secara serentak diterjemahkan ke dalam 8 bahasa pada tanggal 18 Juni 2015. Jadi belum terlalu lama. Dan ensiklik ini entah sampai kapanpun tetap relevan untuk berbicara soal alam semesta, berbicara soal bumi. Ada beberapa bab di dalamnya. Di situ berbicara yang pertama tentang apa yang terjadi dengan rumah kita, kabar baik penciptaan ini dari perspektif biblis, Alkitabiah, kitab suci. Juga akar manusiawi krisis ekologis, manusia sebagai dalang dari krisis ekologis, dan ekologi yang integral, beberapa pedoman untuk orientasi dan aksi, dan juga yang terakhir itu mengenai pendidikan dan spiritualitas ekologis. Saya tidak akan berbicara semuanya karena dibatasi waktu, dan Laudato Si ini, ensiklik ini sangat dalam dan sangat luas isinya. Paus Fransiskus mencoba untuk menulis atau menerbitkan ensiklik Laudato Si ini terinspirasi dari Santo Fransiskus Assisi. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan nama Santo ini, karena Santo ini adalah pelindung ekologi. Pelindung ekologi. Beliau terkenal dengan sebuah kidungnya yang dia buat sebelum wafatnya, Kidung Sang Surya, atau kalau dalam bahasa Inggris itu Canticle of the Sun, ya, yang berbicara bagaimana rasa jatuh cintanya, relasi yang mendalamnya dengan alam semesta, sehingga akhirnya dia memandang semua ciptaan itu memiliki nilai intrinsik, ya, ciptaan yang dihargai, sehingga Santo Fransiskus ini menyebut ciptaan sebagai saudara, saudara atau saudari. Dan Laudato Si itu terjemahan dari terpujilah engkau, atau panjangnya itu Laudato Si mi Signore, terpujilah engkau Tuhanku, dalam bahasa Italia. Karena saudari kami Ibu Pertiwi yang menopang dan mengasuh kami dan menumbuhkan berbagai buah-buahan beserta bunga, warna-warni dan rerumputan. Ini adalah pujian kidung dari Fransiskus Assisi, dan ini menjadi tokoh teladan bagi Paus Fransiskus.
Yang namanya ensiklik tercipta karena sebuah keprihatinan. Ya, sebuah keprihatinan aktual yang sedang terjadi di muka bumi ini. Kemudian dipandang dari perspektif biblis dan bagaimana dengan aksinya nanti kemudian. Di sini kita melihat bahwa bumi kita atau alam semesta ini sedang menjerit ya, karena segala kerusakan yang ditimpakan padanya. Karena tanpa tanggung jawab kita menggunakan dan menyalahgunakan kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Jadi Paulus melihat bumi ini sedang menderita. Menderita karena berbagai macam kerusakan yang terjadi. Ya. Dan kita lihat sendiri bahwa memang akhir-akhir tahun ini dan ya selama tahun 2000-an, bahkan dari 90-an, itu sudah banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Di situ digambarkan bahwa bumi sedang menderita. Kita lihat apa yang membuat bumi itu menderita. Ya. Apa yang membuat atau apa yang sedang terjadi dengan rumah kita, bumi ini, saudari kita ini. Di situ kita lihat ada polusi, limbah, dan budaya buang sampah, juga pemanasan bumi berkaitan dengan iklim. Ya. Kita lihat ini sangat dekat dengan kita, terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin saja kita juga pelakunya, seperti itu. Ya, juga berkaitan dengan masalah air, ya, di mana-mana mulai mengalami kekeringan, hilangnya keanekaragaman hayati, banyak binatang-binatang mulai punah, ya. Juga penurunan kualitas hidup manusia dan kemerosotan sosial. Ya. Manusia mulai secara individu mengalami kemerosotan dalam moralitas. Ya. Juga ketimpangan sosial, kita bisa lihat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Banyak persoalan yang sedang terjadi di muka bumi ini yang perlahan-lahan mengikis habis bumi ini sehingga makin lemah dan banyak kerusakannya. Ini situasi rumah kita, bumi kita yang sedang terjadi. Masih banyak kerusakan-kerusakan lain yang bisa kita baca sendiri dalam Laudato Si. Kemudian kita disadarkan juga melalui Laudato Si ini tentang kabar baik penciptaan dari perspektif biblis Alkitabiah, bahwa setelah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi pada mulanya bumi ini, saudari kita ini, dipandang oleh Allah sungguh baik, ya, karena belum terjadi kerusakan, belum terjadi chaos atau kerusakan, berbagai macam polusi, berbagai macam yang hal-hal negatif yang terjadi di situ, ya. Dan itu sungguh baik. Dan Allah menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia untuk apa? Untuk bertanggung jawab atas ciptaan-ciptaan yang lain. Di situ kita bisa baca dari kitab Kejadian. Setiap manusia diciptakan karena cinta menurut gambar dan rupa Allah. Maka di sini manusia sebagai wujud konkret atau representasi dari Allah itu sendiri. Ya. Dan tugasnya adalah untuk menjaga, melindungi alam semesta atau bumi ini. Karena itu, eksistensi manusia didasarkan pada 3 relasi dasar yang terkait, ya, hubungan dengan Allah, dengan sesama, dan dengan bumi. 3 relasi ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, kalau kita melihat kitab Kejadian, relasi antara Allah, manusia, dan alam semesta itu rusak karena dosa. Karena dosa kita bisa mengingat kembali kisah-kisah penciptaan bahwa manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Mengapa demikian? Karena manusia mengira bahwa ia dapat mengambil tempat Allah dan menolak untuk mengakui diri sebagai makhluk yang terbatas. Maksudnya apa? Karena manusia sudah menganggap bahwa dia makhluk yang paling mulia sehingga
lupa diri, ya, bahwa dia juga memiliki keterbatasan. Ya. Bahwa sebenarnya dia nggak bisa mengambil posisi Allah sebagai pencipta, karena dia diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, dosa yang dibuat oleh manusia ini merusak relasinya dengan Allah dan juga dengan alam semesta. Juga di situ dikatakan ada kesalahpahaman, ya, dengan mandat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ya, untuk menaklukkan bumi, untuk mengusahakan dan memeliharanya. Memang dalam diskusi-diskusi para ahli teolog, ahli kitab suci juga mengenai ayat ini, ayat yang dimana berbicara mengenai manusia diberi mandat untuk mengusahakan dan memelihara dan bertanggung jawab terhadap ciptaan-ciptaan yang lain. Di sini seolah-olah manusia dengan seenak-enaknya, dengan sewenang-wenangnya mengeksploitasi bumi. Ya, ini kesalahpahaman atau dari manusia terhadap ayat kitab suci ini. Sebenarnya bahwa yang diartikan dengan mengusahakan itu adalah menggarap, membajak atau mengerjakan. Dan juga memelihara itu berarti melindungi, menjaga, melestarikan, merawat, mengawasi. Artinya bahwa ada relasi tanggung jawab timbal balik antara manusia dan alam. Ya. Manusia hidup dari alam dan juga alam harus diperhatikan oleh manusia, harus dipelihara oleh manusia, sehingga keduanya itu bertumbuh berkembang bersama-sama, tidak mencelakakan yang lain, seperti itu. Karena diciptakan oleh Bapa yang sama, kita dan semua makhluk alam semesta disatukan oleh ikatan yang tak kelihatan dan membentuk semacam keluarga universal, suatu persekutuan luhur yang memenuhi kita dengan rasa hormat yang suci, lembut dan rendah hati. Nah ini, ya, memang benar bahwa manusia diberi anugerah khusus, anugerah yang mulia sebagai ciptaan yang paling mulia yang memiliki akal budi, kehendak bebas dan hati nurani. Tetapi di mata Allah kita semua sama, semua ciptaan itu sama. Maka kita pun sebagai manusia pun harus menyadari keterbatasan kita di hadapan Allah. Dengan kesadaran ini, maka kita dapat memahami dan memandang ciptaan yang lain dengan hormat, memandang yang lain, ciptaan yang lain sebagai saudara dalam sebutannya Fransiskus Assisi. Seperti dikatakan di awal tadi bahwa akar krisis ekologi adalah manusia. Ada dua pandangan di situ dalam Laudato Si. Paus melihat bahwa ada paradigma teknokratis, ya, itu cara pandang manusia yang mengadopsi teknologi dan perkembangannya dengan paradigma yang seragam dan hanya dari satu sudut, menggunakan konsep subjek dengan prosedur yang logis dan rasional, langkah demi langkah mendekati dan mengontrol objek yang ada di luar. Dan juga yang kedua, antroposentrisme modern. Kedua pandangan ini memandang manusia sebagai subjek, ya, dan alam semesta sebagai objek. Sebagai subjek, manusia dengan seenaknya menggunakan posisinya yang mulia itu untuk menggunakan alam semesta ini seenaknya, ya, sehingga terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan, terjadi banyak eksploitasi terhadap alam semesta ini. Nah, pandangan-pandangan ini yang mengakibatkan adanya krisis ekologis. Ya, dua pandangan ini. Kita lanjut. Ya. Paus Fransiskus juga berbicara soal ekologi integral, ya, bahwa mencakup banyak bidang, baik bidang ekonomi, bidang politik, bidang kesehatan, dan lain-lain. Karena itu, ekologi integral ini sangat berkaitan erat dengan pendidikan dan pertobatan ekologis, dan juga ekologi integral dan pengembangan manusia integral. Artinya bahwa
dengan adanya pendidikan dan pertobatan ekologis dan juga ekologi integral dan pengembangan manusia integral ini, mampu manusia secara pribadi, secara individu bertobat dari perilaku imoralitasnya yang seenak-enaknya berlaku negatif, bertindak negatif terhadap alam semesta, berubah menjadi menghargai alam semesta ini. Secara singkat sederhananya demikian. Kita lihat kesadaran pada asal kita bersama, pada rasa saling memiliki, dan pada masa depan yang harus dibagi dengan semua makhluk. Artinya bahwa ketika manusia yang berpijak di bumi ini harus menyadari dari mana ia berasal. Seperti di awal tadi bahwa semua ciptaan berasal dari pencipta, yakni Allah Maha Pencipta itu sendiri. Kesadaran ini seharusnya mampu membawa atau menggiring manusia menumbuhkan rasa saling menghormati di dalam diri masing-masing manusia terhadap ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, kita lihat di sini bahwa melalui Laudato Si ini, Paus Fransiskus dengan keprihatinan-keprihatinan tadi mengajak manusia untuk melakukan pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis. Artinya bahwa suatu perubahan mentalitas yang mengantar kita untuk merawat hidup dan alam ciptaan, dialog dengan orang lain, dan kesadaran akan hubungan mendalam di antara masalah-masalah dunia kita. Bahwa memang beberapa waktu ini, semenjak Laudato Si ini diterbitkan, mulai ada berbagai macam praktik seperti Season of Creation, ya, kontemplasi, doa, karya, dan pelayanan. Itu sudah dibuat ya, untuk menumbuhkan mentalitas merawat bumi alam ciptaan ini. Kita bisa lihat yang pertama, ya, mulai dari melindungi hidup dan memajukan keluarga. Bahwa salah satu budaya yang sedang hidup sekarang ini adalah budaya konsumerisme, ya. Budaya manusia konsumen itu sendiri, pribadi manusia itu sendiri membeli produk-produk, membeli makanan, membeli berbagai macam hal, bahkan sampai tidak dibutuhkan pun membeli. Akhirnya terciptalah budaya membuang sampah sembarangan tanpa peduli, ya, tanpa ada kepekaan, kepedulian. Maka di sini harus terjadi sebuah perubahan dari budaya membuang menjadi budaya peduli. Dan yang kedua, Paus juga menekankan bahwa ini semua harus, atau perubahan ini harus mulai dari dalam keluarga. Di situ keluarga sebagai pelaku utama ekologi integral. Maka benar bahwa kegiatan ini diadakan di paroki kita memang dengan tujuan itu, bahwa ini sebagai gerakan pertobatan ekologis, ya, BOS GPM ini. Maka juga sekaligus ajakan untuk keluarga-keluarga Kristiani harus menyadari diri sebagai pelaku utama ekologi integral. Pendidikan harus dimulai dari dalam keluarga, mendidik anak-anak supaya tidak membuang sembarangan sampah, mencintai alam semesta, mulai dari hal-hal yang sederhana. Juga dimulai dari sentralitas sekolah dan universitas. Artinya bahwa sekolah itu menjadi tempat sentral baru, di mana tempat pendidikan ekologis bagi anak-anak supaya bisa mencintai alam semesta, supaya bisa menciptakan budaya baru, budaya peduli terhadap alam semesta. Juga di universitas-universitas diundang untuk memusatkan kurikulum-kurikulum mereka pada kekuatan ekologi integral. Ada banyak praktek pelayanan, ya. Ada banyak cara untuk mencintai alam semesta ini. Juga ada dialog ekumenis dan antaragama, kerjasama antar agama di dunia ini, di dunia ini bahkan kita bisa melihat perkembangan bagaimana Paus Fransiskus memulai dialog dengan agama-agama lain.
dengan petinggi-petinggi dari agama-agama lain. Yaitu hanya untuk apa? Hanya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap alam semesta ini. Gerak bersama untuk menyelamatkan bumi. Medan yang istimewa untuk membangun dialog ekumenis dan kerjasama antar agama. Gitu ya. Juga ekologi media. Media didesak untuk menyoroti keterkaitan antara nasib manusia dan lingkungan alam. Seraya memberdayakan masyarakat dan memerangi berita palsu. Juga ekologi media dengan maksud supaya manusia ini tidak dikuasai oleh berita-berita palsu yang mencemaskan, menggelisahkan. Selain itu ada juga ekologi integral dan pengembangan manusia integral. Saya kira ada kutipan ini tidak asing bagi kita. Setiap kali makanan dibuang itu seolah mencuri dari meja orang miskin. Maksudnya apa? Bahwa manusia kita itu perlu membangun sikap menghargai terhadap makanan yang kita terima, kita mengolah, kita memakainya secukupnya saja sehingga tidak terbuang dan lain sebagainya. Kalau keempat hal ini sudah berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kesehatan, dan juga iklim. Iklim berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup. Gitu. Ini merupakan ekologi integral bahwa masalah krisis ekologi itu tidak hanya masalah bidang tertentu atau masalah kelompok tertentu, tapi ini masalah semua. Karena itu di sini mengenai spiritualitas ekologis, sebagai orang beriman, di sini sebagai orang beriman, kita mulai dengan semangat Injili, evangelisasi. Injili yang kita harus memiliki semangat dari kitab suci, dari Injil itu sendiri sebagai kabar gembira, untuk memulai perubahan mentalitas. Perubahan mentalitas. Salah satu wujud pertobatan ekologis yang sudah saya katakan di awal tadi, yaitu gerakan ini, gerakan BOS GPM ini yang sudah dimulai. Maka kita dituntut pertobatan ekologis dimulai dari keluarga, kemudian masyarakat, dan berkembang lebih luas. Ya. Dari pemaparan yang singkat ini, saya hanya mengutip beberapa seruan Paus Fransiskus yang berkaitan dengan BOS GPM ini, bahwa tantangan yang mendesak untuk melindungi rumah kita bersama mencakup upaya menyatukan seluruh keluarga manusia guna mencari bentuk pembangunan berkelanjutan dan integral. Karena kita tahu bahwa perubahan itu dimungkinkan. Dan saya kira program BOS GPM ini adalah salah satu upayanya. Dan juga mengambil bagian dalam kerjasama membangun rumah kita bersama. Ini merupakan dorongan dari Paus Fransiskus. Kita semua dapat bekerja sama sebagai instrumen Allah untuk melindungi keutuhan ciptaan masing-masing sesuai dengan budaya, pengalaman, prakarsa, dan bakatnya sendiri. Mungkin dari saya sekilas penjelasan mengenai Laudato Si. Semoga bisa memberikan pemahaman sedikit untuk panjenengan semua berkaitan dengan ensiklik Paus Fransiskus tentang Laudato Si, tentang merawat rumah kita, bumi ini. Terima kasih. Baik, Diakon. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Bapak Ibu, semoga paham ya apa yang dijelaskan Diakon, bahwa itulah situasi rumah kita bersama, bumi ini. Bumi, kalau kita bilang ibu bumi. Jadi begitu banyak persoalan, kerusakan di mana-mana. Semua itu akibat eksploitasi kita sebagai manusia. Tadi Frater bilang akarnya itu manusia, gitu ya. Lalu dari krisis ekologi yang dipaparkan tadi,
ada sebuah pertobatan ekologis, yaitu mungkin salah satunya dengan budaya konsumerisme tadi. Adanya perubahan itu yang diharapkan. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Diakon ya, gambarannya. Nah, baiklah. Terima kasih atas pemaparannya, dan saya lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang profil BOS GPM. Ya, ini saya akan membawakan sendiri apa itu BOS GPM. Saya akan bantu minta tolong admin untuk share screen sebentar. Nah, ini profil BOS GPM. Jadi kemarin seperti judulnya sosialisasi bank sampah. Jadi nama bank sampahnya apa? Yaitu bank sampahnya adalah BOS GPM. Bahasa Inggrisnya BOS GPM. Singkatannya, jadi singkatan dari Bijak Olah Sampah Gereja Paulus Miki. Jadi kami punya slogan, itu solusi dari segala polusi. Jadi nanti kalau posting bisa tagline solusi dari segala polusi, yaitu kalau misalnya saatnya penimbangan foto-foto gitu ya, bisa memakai tagar itu. Lalu yang ketiga, di situ ada kesekretariatan. Ini alamatnya belum lengkap ya. Itu sekretariatan ada di kawasan gereja Gereja Santo Paulus Miki di Jalan Diponegoro nomor 34, RT-nya RT 2, RW 6. Lalu dari Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Jadi ini nanti alamat kesekretariatan ini nanti akan kami laporkan ke LH, ke Dinas Lingkungan Hidup, agar tercatat juga nanti juga di Simba ID. Simba ID itu sebuah platform untuk menyimpan nama-nama bank sampah di seluruh Indonesia. Lalu yang berikutnya di bawah logo itu ada fokus kami. Fokus kami yaitu bawahnya, yang di bawah dari logo ya, itu adalah bank sampah dan edukasi olah organik dan non organik, itu fokus kami. Jadi saat ini milestone kami yang satu periode 3 tahun ya Ibu Diakonia, rencana kepengurusan itu 3 tahun, milestone-nya kami fokusnya ke bank sampah dan edukasi soal sampah. Dan nanti untuk milestone yang kedua di periode berikutnya semoga bisa menjadi suatu gerakan sosial kemanusiaan. Jadi intinya dari sampah bisa menghasilkan uang kan, nah uangnya ini bisa untuk membantu orang-orang yang membutuhkan begitu. Lalu yang yang atas itu ada media sosial. Media sosial ini kami punya hanya Facebook dan Instagram. Instagramnya bos.gpm dan Facebooknya bos.gpm. Jadi kami belum punya Twitter, belum punya websitenya, dan juga belum siap dengan YouTube-nya. Suatu saat nanti kalau ada kami pengurus yang pinter IT dan ada dana untuk membayar domain, nanti kami akan mempersiapkan, karena di situ tempat edukasi kami, mengedukasi bagaimana bos GPM bekerja gitu ya. Lalu nanti akan saya jelaskan dari logo ini ya. Dari logo ini bisa diperhatikan ada gambar tangan terbuka, ada gambar gereja, ada gambar pohon bentuknya lingkaran, dan ada logo 3R. Dan itu ada yang hijau besar itu gambar bumi. Nanti akan saya jelaskan filosofi logonya. Kurang lebih seperti itu. Ini saya rasa cukup slide pertama. Slide kedua, memasuki slide kedua. Slide kedua, tolong admin. Slide kedua itu berupa regulasi. Ya, regulasi bank sampah. Ini regulasi yang baru diterbitkan oleh KLHK dari turunan dari undang-undang. Jadi untuk bank sampah sudah punya regulasinya. Juli kemarin terbit.
Permen KLHK nomor 14 tahun 2021. Ya, itu turunan dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. Lalu kenapa regulasi ini turun? Karena di situ bank sampah itu bukan tukang rongsok, bukan pengepul, tapi punya sistem edukasi. Itu yang membuat bank sampah ini punya regulasi, yaitu edukasi pengolahan sampah. Di situ ada perubahan perilaku dan juga ada pelaksanaan ekonomi sirkular. Nah, Bapak Ibu, Prater dan juga Romo, ini dari SK, jadi kami ini berdiri, bank sampah memang harus ada SK-nya, harus ada surat keputusan. Kami mengantongi 1 SK, surat keputusan dari Dewan Pastoral Paroki, yaitu saya sebutkan namanya ya, bernomor 46/SK/10/2001. Itu SK yang sudah kami kantongi. Jadi kami ini sudah punya legalitas. Kami sudah diberi izin dan terima kasih atas apresiasi Romo, Dewan Paroki dan juga dari Diakonia yang sudah mempunyai program. Akhirnya kami diluluskan. Boleh gitu ya, karena ini memang salah satu seperti Diakon katakan tadi, itu gerakan dari Laudato Si. Baiklah, yang ke slide berikutnya yaitu berupa misi dan visi. Oh, arti dan makna logo dulu. Baik, saya akan jelaskan di situ ada makna arti filosofi dari logo. Jadi ada tangan terbuka. Logo kami itu tangan terbuka, yaitu umat Katolik, artinya umat Katolik Paroki Santo Paulus Miki terbuka, bersedia menerima rahmat dan anugerah dari Tuhan lewat alam dan lingkungan di mana umat tinggal. Itu filosofi dari tangan terbuka. Lalu ada gambar gedung gereja. Gedung gereja itu ibaratnya sebuah bank begitu ya, kantor gedungnya gitu ya. Filosofinya umat Katolik Santo Paulus Miki Salatiga mendukung ensiklik Laudato Si, mendirikan bank sampah sebagai wadah dan tempat mengolah sampah sebagai bahan baku ekonomi, menjadikan sampah menjadi berkah bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Lalu ada gambar pohon di atas gedung gereja itu. Pohonnya warna hijau. Pohon itu kan daunnya pasti hijau ya. Mempunyai filosofi, umat Paroki Santo Paulus Miki bersedia menjaga bumi dengan banyak penghijauan. Dengan menanam pohon dan tanaman, artinya umat memelihara keutuhan ciptaan Allah yang juga bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Yang berikutnya, yang kelima adalah bentuk daun lingkaran. Bentuk daun kok lingkaran. Ternyata ada artinya, yaitu artinya sirkular ekonomi, ekonomi melingkar. Artinya menjadikan sampah menjadi bahan baku dalam sistem ekonomi melingkar. Jadi ini memang sudah tema yang diangkat oleh KLHK, bahwa sampah bisa menjadi bahan baku sumber ekonomi. Begitu ya. Lalu di atas daun itu ada simbol 3R. Artinya umat akan berupaya mengolah sampah dengan mengubah pola pikir lebih bijak dan memperlakukan sampah dan lebih bijak dalam melakukan pengurangan sampah agar terwujud zero waste. Harapannya seperti itu. Itulah logo makna filosofi logo dari BOS GPM. Nanti Anda, Bapak Ibu bisa melihatnya nanti di media sosial yang sudah kami sediakan. Di sana bisa memperdalam lagi logo kami. Slide berikutnya, di situ ada misi dan visi. Visi dan misi BOS GPM. Jadi setiap organisasi pasti ada misi dan visinya agar berjalan sesuai yang diharapkan. Misi BOS GPM adalah mengajak umat untuk peduli lingkungan dan mengurangi pembuangan sampah, bersama memberdayakan umat dan masyarakat dalam memanfaatkan sampah. Nah, visi kami yaitu mewujudkan umat peduli terhadap lingkungan
dan menjadi pelopor pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Salatiga. Itu visi kami. Semoga apa yang kami cita-citakan ini berhasil, dan dari kawasan gereja itu ada bank sampah, semoga bisa menjadi pelopor bukan hanya di Kota Salatiga tapi juga di keuskupan atau kevikepan yang lain. Amin, nggih. Baik, slide yang berikutnya yaitu foto-foto kegiatan. Nah, Bapak Ibu, Frater dan Suster, sebelum kami melakukan penimbangan pertama, penimbangan perdana, jadi kami sudah melakukan banyak kegiatan. Menunggu SK turun tadi, ceritanya begitu. Jadi kami pribadi, saya pribadi memang seorang animator Laudato Si. Jadi mengikuti program dari Laudato Si Movement. Di situ ada Season of Creation dari bulan 1 September sampai 4 Oktober itu menjadi kegiatan kami. Nah, di sini ada kegiatan, kami punya mitra, sebetulnya kami punya mitra, banyak mitra, selain di Laudato Si Movement yang dulu bernama Global Catholic Climate Movement, kami mempunyai mitra yang menggandeng mitra yang siap membantu dalam pengedukasian. Ini salah satunya adalah EEN. EEN itu Ekoenzim Nusantara. Ekoenzim Nusantara ini ada basisnya juga di Salatiga, dan trainernya itu Ibu Widya yang nanti akan memberikan pemaparan berikutnya. Nah, ini yang gambar pertama itu kami sedang membuat ekoenzim, pelatihan edukasi. Jadi sebelum SK turun itu kami ada macam pelatihan internal begitu. Jadi sebelum kami mengedukasi orang lain, pengurus harus kami edukasi dulu. Jadi ada yang pinter ngajari yang belum tahu, yang sudah tahu mengajari yang belum tahu begitu. Kami saling bertukar informasi, bertukar pengalaman. Dari sampah olah organik itu kami membuat ekoenzim. Bu Widya mengajari kami membuat ekoenzim, caranya seperti apa, lalu kegunaannya untuk apa. Itu salah satu cara pengurangan sampah. Nah, di sebelah kanannya itu adalah kegiatan waktu WCD, World Clean Up Day. Kami bergabung bersama instansi yang lain, yang digandeng Dinas Lingkungan Hidup juga. Kami menyuang 200 liter ekoenzim di sungai di daerah Kauman Kidul sana, masih kawasan Kota Salatiga. Jadi kegiatan kami bersama Ekoenzim Nusantara basis Kota Salatiga. Ada kegiatan lain yang kami lakukan yang di bawah itu ada polisi segala ya, datang ya, ngelem lagi. Kami di minggu berikutnya kami mengajarkan edukasi bagaimana memanfaatkan plastik yang tidak laku dijual bank sampah. Ini ada ibu yang membuat EcoBrick dari bahan masker. Jadi kami mencoba membuat solusi, ini masker, ini media pakai gitu. Mau dibuat apa? Ini plastik yang tidak ada harganya di bank sampah, mau dibuat apa gitu. Solusi sederhana tanpa uang, tanpa teknologi, itu kami membuat EcoBrick. Jadi isinya diisi plastik dan diisi masker. Jadi beda begitu ya, EcoBrick-nya berbeda, yang satu botol isi plastik, yang satunya isi masker. Itu kami mengajari dari kami untuk kami. Nah, kebetulan ada datang Bapak Kapolsek Sidoarjo, kami sekaligus edukasi. Polisi pun kami edukasi ngolah sampah. Besok-besok Diakon dan juga Romo itu kami edukasi ngolah sampah. Minta maaf ya Diakon. Tapi itulah komitmen kita sebagai manusia yang sudah merusak bumi ini dengan konsumerismenya. Jadi kita yang bertanggung jawab, yang menghasilkan sampah, kita sendiri yang harus bertanggung jawab.
Akhirnya kami membuat merangkai ekobrik. Jadi ekobrik yang sudah kami buat dari rumah kami rangkai menjadi tempat duduk, gitu ya. Begitu pula dengan masker. Yang gambar berikutnya di sebelah kanan itu kami menggandeng mitra IWSRJ. Bagaimana kami memperlakukan, mengajari ya, gitu, mengedukasi bagaimana sampah elektronik itu dikelola dengan baik dan benar. Ada sebuah wadah yang membantu kita yang mempunyai sampah elektronik, itu ada tempatnya. Jadi kami mengedukasi ini sampah elektronik ini jangan dibuang sembarangan gitu ya. Ada baterai, ada cas yang nggak kepake, ada kabel putus. Nah, itu jangan dibuang sembarangan. Kadang pun di rumah kita kan juga banyak ya, ada barang-barang yang besar macam apa namanya, kulkas, komputer, monitor, keyboard, apapun yang tidak kepakai kan biasanya numpuk nih di rumah. Nah, ini kami membantu membuat solusi bagaimana dengan sampah-sampah elektronik ini. Jadi kami punya mitra IWSRJ dan kebetulan di Salatiga ada 3, untuk sementara ini ada 3 drop point, Bapak Ibu Frater suster yang mempunyai limbah, jadi tidak dibuang ataupun disimpan yang tidak kepakai, sangat benar-benar tidak kepakai, bisa dimasukkan di Dropbox. Yang pertama di SD Marsudirini 77, yang kedua di SMP Negeri 10, dan yang ketiga di Dinas Lingkungan Hidup. Gitu ya. Itu kegiatan yang gambar berikutnya ada lagi kegiatan kami menggandeng mitra jelantah forcing. Nah, ini salah satu limbah juga yang sedang rame ya, sedang rame dikumpulkan. Jadi kami menggandeng jelantah forcing untuk mengumpulkan jelantah-jelantah yang dikumpulkan kebanyakan dari rumah tangga, gitu ya. Ini ada foto dari Pak siapa Bu? Yang ketua wilayah Pak Gandhi ya, fotonya Pak Gandhi. Ini saya screenshot dari Instagram Jelantah Forcing. Ini Bapak ketua lingkungan ya Bu ya. Oh, ketua wilayah. Pak Gandhi ini lagi setor sampah, jadi saya sosialisasikan ada terobosan baru nih Pak, kami mau bentuk bank sampah gitu. Itu Pak Gandhi dan Ibu sudah semangat untuk mengumpulkan, dan akhirnya beliau WA saya, Mbak ini jelantah udah banyak nih Mbak, langsung saya jemput gitu ya, saya foto. Ini kegiatan kami bersama Jelantah Forcing, banyak yang sudah menyetorkan jelantah. Memang akhirnya nanti juga bisa ada 2 pilihan, bisa didonasikan ataupun nanti ditabungkan begitu. Kegiatan di sebelah itu edukasi memanfaatkan tutup botol. Itu saya yang lebih suka mengerjakan hal ini. Merangkai tutup botol itu dengan dibuat kerajinan untuk bisa jadi tas, bisa jadi dompet, bisa jadi kotak tisu, gitu ya. Dan yang gambar ini adalah solusi dari limbah puntung rokok. Nah, ini ada fotonya Diakon Ben. Admin membesarkan foto. Ini Diakon Ben juga belajar merangkai tutup botol. Dan saya lihat kapan lalu Diakon lebih cepat menangkap apa Kak saya ajarkan begini, dia cepat sekali bergerak, tangannya lincah gitu. Luar biasa. Bagian yang sudut kanan atas itu gambar waktu kami mengedukasi bagaimana puntung rokok dimanfaatkan. Gitu ya. Puntung rokok ini rencananya kami mau bikin meja gitu ya. Puntung rokok itu dicampur dengan resin, dicetak begitu, akhirnya nanti dibentuk menjadi meja. Tapi ya biayanya ya lumayan besar, tidak seimbang. Praktek rokok, puntung rokoknya 2 ons, biayanya untuk membeli resin itu bisa sampai 300 ribuan. Belum biaya untuk membuat kakinya gitu. Tapi kami punya solusi ini rokok mau dibuat apa gitu. Untungkan sementara yang bapak-bapak itu yang merokok itu dibuang begitu saja, dan
saya terinspirasi mau dibuat apa gitu. Baik, itu tadi foto-foto kegiatan. Tadi ada pertanyaan, mohon maaf nanti ya Pak ya, kami ada sesi tanya jawab, nanti kami akan bantu menjawab. Oh ya, gambar yang terakhir. Ini gambar kami sedang di kapela, di ruang adorasi. Jadi kegiatan kami itu bukan melulu soal edukasi olah sampah, tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa Season of Creation ini adalah saat untuk berdoa, berkomitmen, beraksi nyata, begitu ya, agar para pengurus ini lebih dalam, lebih mendalam bisa menghayati apa itu Laudato Si. Jadi kalau Laudato Si hanya didengarkan, dibaca, tapi tidak dipraktekkan, itu ya masuk kanan, keluar kiri, begitu ya. Tapi saya ingin para relawan di Pos GPM lebih paham. Jadi kami membersihkan, kegiatannya waktu itu membersihkan ruangan adorasi, lalu kami berdoa bersama. Nah, itulah kurang lebih kegiatan kami sebelum penimbangan nanti terjadi. Ya, sebelum webinar malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, itu ada slide yang terakhir, yaitu ada jadwal penimbangan. Walaupun nanti Ibu Widya akan menjelaskan soal pilah sampah, tapi saya berikan ini ya, berikan jadwal penimbangan. Jadi dalam bank sampah itu ada dua fokus uangnya, begitu ya. Jadi ada uangnya. Jadi kalau bank itu pasti ada uangnya. Nah, uangnya itu nanti bisa masuk ke rekening pribadi ataupun ke menjadi donasi. Jadi nanti uangnya itu kami kumpulkan menjadi kolekte, ya. Jadi bisa dua pilihan. Nanti Bapak Ibu yang sudah memilah sampah di rumah bisa memikirkan ini sampah mau tak tabung atau mau saya jadikan kolekte di gereja. Nanti kami yang mengurusi itu dan nanti akan kami laporkan publik agar tahu, oh sampahku itu di sini ya, jumlahnya sekian, begitu ya. Baik, jadwal penimbangan. Kami untuk sementara ini 1 bulan mengadakan penimbangan 2 kali. Di minggu yang bukan minggu sih sebetulnya, hari Sabtu ya. Jadwal penimbangannya hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Hanya 2 jam kami beri waktu datang untuk setor sampah. Tempatnya di base camp parkiran di belakang gereja ya, jalan mobil mau keluar. Nah, itu. Tadinya mau kalau hujan nanti larinya ke base camp. Kalau di tempat itu hujan mengganggu aktivitas, nanti kita larinya ke base camp parkiran di bawah ruang generator. Nanti pindahnya ke situ. Jadwal penimbangan yang Sabtu pertama itu tanggal berapa ya kalau tidak salah, itu tanggal 6. Bisa dicatat ya penimbangannya bagi Bapak Ibu yang tinggal di wilayah pelayanan 1 dan 3. Itu diadakan tanggal 6 November. 2 minggu kemudian menyusul wilayah pelayanan 2 dan 4, yaitu nanti hari Sabtu tanggal 20 November. Untuk ini nanti akan ada flyer yang kami bagikan lewat K3W, nanti bisa umat bisa melihat, kami ingatkan untuk kapan setornya, begitu ya. Dan atau nanti bisa menghubungi saya lewat WhatsApp. Itu saja kurang lebihnya profil Pos GPM. Semoga bisa paham latar belakang dan ada gambaran begitu ya, ada gambarannya bank sampah itu seperti apa gitu. Baiklah, sesi saya yang pertama sudah selesai. Saya akan memberikan sesi yang ketiga bersama Ibu Widya, bagaimana memilah sampah. Ya, operator slide berikutnya adalah yang dipakai oleh Ibu Widya. Masih dipasang slide yang sama, flyer yang sama. Waktu dan tempat, Bu Widya, monggo perkenalan. Terima kasih atas waktunya, Bu Tuti.
Saya dikasih waktu berapa menit ini? Ini sudah mau jam 8. Oh gitu ya. 5 menit cukup mungkin? 6 menit? Atau Hilang belum? ya? Oh ya, ya. Oke, minta tolong admin untuk share screen. Jadi kita sebelum ke gereja untuk menyetor sampah, kita sebaiknya memilah sampahnya dari rumah ya. Jadi jangan langsung dari rumah dimasukkan ke kantong plastik atau karung, dicampur aduk gitu ya, dicampur lalu dibawa ke gereja. Karena jika demikian nanti kesulitan dari pihak kami yang akan memilah-milah ya. Baik, next. Nah, untuk yang pertama kita adalah harus pandai memilah dulu antara sampah basah dan kering. Nah, sampah basah itu seperti apa? Sampah basah adalah sampah organik, sampah dapur yang harus kita pisahkan dengan sampah-sampah kering. Sampah kering misalnya plastik, ya, kertas dan sebagainya. Nah, sampah organik ini dijadikan apa? Untuk apa? Sampah organik bisa dijadikan ekoenzim, ya. Ini ekoenzim. Ini sangat banyak manfaatnya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tuti bahwa di Salatiga juga ada komunitasnya, yaitu komunitas relawan ekoenzim Nusantara yang senantiasa mengedukasi bagaimana cara membuat ekoenzim. Nanti kalau Bapak Ibu ingin belajar bisa menghubungi kami ya. Yang sisanya bisa dijadikan pupuk. Jadi jangan dibuang, dicampur dengan bahan-bahan kering. Nah, bahan-bahan kering itu bagaimana cara memilahnya? Seperti di situ ada gambar kotak-kotak ya, kardus, wadah yang sudah diberi label, yang mana misalnya kita mengumpul kertas, koran dan sebagainya dalam satu wadah, beling ya, kaca ya, plastik, logam, sepatu ataupun barang-barang elektronik. Yaitu kita pisahkan. Kita pisahkan sendiri-sendiri sehingga nanti mudah untuk membawanya ke tempat penimbangan. Next. Nah, untuk supaya harganya bisa lebih tinggi daripada harga yang kalau dicampur aduk, maka kita bisa memilahnya seperti ini. Contohnya itu botol aqua ya. Tadi ada pertanyaan tuh, kalau tutupnya dikumpulkan lalu botolnya dikemanakan? Botolnya ini bisa dikumpulkan, nanti ditimbang ya. Jadi caranya kalau mau harganya tinggi, ini labelnya dibuka ya. Ini tidak bisa dijadikan, tidak bisa dijual. Ini bisa masuk ke dalam ecobrick ya. Kita buat ecobrick ya, kita masukkan ke dalam ecobrick sehingga kita tidak membuang sampah. Tutupnya disendirikan, ini bisa dijual ya. Tutupnya dikumpulkan, nanti bisa dijual juga ini tutupnya ya. Lalu apalagi ember warna ya, itu disendirikan ya. Misalnya itu seperti contoh di gambar itu ada tempat oli ya, itu kan berwarna, itu disendirikan, yang dicampur. Lalu plastik-plastik HDPE atau plastik daun. Plastik daun itu contohnya seperti ini ya. Misalnya ini ya, ini dikumpulkan ya, dijadikan satu dalam satu wadah, nanti dibawa ke gereja. Lalu ada lagi plastik-plastik gelas ya, itu juga disendirikan. Kalau mau lebih mahal lagi atau lebih bisa mendapatkan nilai ekonomi, bibirnya itu bisa dibuka, nanti ada penampungnya ya. Bisa kita jual ke penampungnya, yaitu 100 biji bibirnya itu ya. Bibir dari gelas itu 100 biji itu harganya 5.000. Yang berwarna 100 biji harganya 7.500. Itu ada penampungnya ya. Nanti bisa kita arahkan ke situ. Next. Berikutnya adalah duplek ya. Duplek itu yang seperti apa? Duplek itu adalah karton wadah seperti ini misalnya, Pepsodent ya, tempat-tempat nasi ini ya, kotak-kotak nasi ini duplek. Duplek beda dengan kardus ya. Beda ya, kardus harus disendirikan dengan duplek. Jadi disatukan, diikat, nanti dibawa ke gereja. Lalu ada lagi kertas semen. Kertas semen itu juga disendirikan ya. Bungkus rokok ini dipilah juga ya.
Plastiknya diambil, disendirikan, ini dikumpulkan ke dalam plastik daun tadi, yang ini masukkan ke duplek. Ya, jadi dipisahkan. Lalu ada UBC, ya. UBC itu adalah used beverage carton. Itu adalah karton-karton seperti ini, ya. Ya. Ini jangan utuh-utuh seperti ini yang masih ada bekas-bekas kotorannya dibawa ke gereja, jangan ya. Tapi dibersihkan dulu, dibersihkan, digunting, dicuci, nanti jadinya seperti ini, lembaran-lembaran seperti ini, lalu ditumpuk, jadikan satu, ikat, nah itu dikumpulkan bisa dibawa ya. Next. Oh ya, rak telur juga bisa ya, rak telur disendirikan ya. Kalau ada rak telur jangan dibuang, bisa digunakan. Cangkang telurnya bagaimana? Cangkang telur itu bisa dikumpulkan, nanti dijadikan pupuk ya, dihancurkan, dijadikan pupuk. Itu tidak dijual ya, tidak usah dibawa ke gereja, tapi kita gunakan sebagai pupuk ya. Lalu ada next, ada sampah apa lagi kita lihat yang ada di rumah kita? Ya, sampah logam ya, kaleng-kaleng bekas ya kan, itu juga disendirikan. Jangan dicampur dengan aluminium, beda ya, kaleng dengan aluminium. Aluminium itu contohnya seperti minuman-minuman kaleng, ya. Lalu seperti panci bocor misalnya, itu bisa dikumpulkan jadi satu. Besi, ya, besi juga dijadikan satu, sendiri, dikelompokkan sendiri, supaya nanti mudah dalam pemilahannya waktu dibawa ke penimbangan. Next. Botol beling juga disendirikan, jangan jangan dicampur dengan botol-botol plastik, ya. Lalu ada lagi sepatu, sandal, ya, yang sudah putus, misalnya sandal jepit yang sudah putus, kemudian sepatu-sepatu yang sudah rusak, tidak dipakai lagi, itu juga bisa dibawa sebagai penimbangan nanti ya, di gereja disisihkan sendiri dalam satu kotak. Next. Nah, ini yang sekarang ini lagi tren ya, lagi trending, yaitu jelantah. Bapak Ibu kalau di rumah setiap hari pasti menggoreng ya, setiap hari pasti mengkonsumsi gorengan ya. Minyak jelantahnya jangan dibuang, dikumpulkan jadi satu ya. Ini jelantah. Ini jangan samakan dengan ekoenzim ya, Bapak Ibu ya. Nanti salah warnanya sama ya. Jelantah dijadikan satu seperti ini, masukkan ke dalam botol, nanti didonasikan ke gereja ya. Ya, didonasikan ke gereja. Ini akan disetorkan ke tempat penampungan jelantah di Jelantah for Change. Next. Ya, berikutnya adalah limbah elektronik, limbah B3 ya. Limbah elektronik itu yang sangat berbahaya jika dibuang ke TPA ya. Jadi ini kita kita singkirkan sendiri, kita kumpulkan sendiri ke dalam satu kardus ya. Contohnya kabel bekas ya, bolam lampu, HP yang sudah tidak terpakai, baterai dan sebagainya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin langsung menyetorkannya ke drop point yang tadi sudah disebutkan Ibu Tuti, yang itu ada 3 tempat ya, di SD Marsudiri ini 77, di SMP Negeri 10 dan satu lagi di DLH, itu boleh-boleh saja. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin atau tidak tahu tempatnya, boleh dibawa ke tempat kami, nanti kami yang akan menyetorkannya ke drop point tersebut ya. Jadi itu disisihkan sendiri, dimasukkan dalam wadah tersendiri supaya nanti mudah membawanya, mudah memilahnya ya. Jadi jangan campur aduk. Nah, ketika kita sudah bisa memilah sampah-sampah itu dari rumah, berarti kita sudah ikut dalam pengelolaan sampah dan menjadikan lingkungan kita bersih ya. Sehingga apa yang menjadi tujuan utama Laudato Si itu bisa tercapai. Yang pertama, kita benar-benar bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana cara memilah sampah.
Yang kedua, sampah-sampah tersebut bisa menjadi berkah bagi kita. Bisa uang yang dihasilkan tadi ditabung atau bisa dijadikan kolekte di gereja. Berarti kita membantu orang lain dari sampah-sampah kita. Ya, ada lagi next. Oke, ini adalah teknis penimbangan di bank sampah. Ini nanti Ibu Tuti yang akan menerangkannya atau menjelaskannya. Sekian dan terima kasih, Bu Tuti. Waktu saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Bu Widya atas mengajari kami memilah sampah di rumah. Jadi Frater, Diakon, Frater, Suster, dan Romo, Bapak Ibu semua belajar memilah sampah. Ribet nggak sih memilah sampah di rumah? Sedikit ribet, tapi tidak apa-apa. Karena bagaimanapun ini wujud kontribusi, begitu ya. Sampah yang tadinya dicampur terus dipilah-pilah. Jadi tugas Bapak Ibu di rumah memilah di rumah, begitu ya. Ajari anak-anak, ajari cucu kita, suami kita, siapapun orang terdekat di rumah kita, ajari membuang sampahnya itu yang benar seperti ini loh. Wadahnya dicepak-cepak, kasih tulisan kalau begitu. Mau karung, mau keranjang, mau kardus, apapun gitu. Ada satu tempat untuk memilah sampah. Jadi habis sisa konsumsi, habis mengkonsumsi, sampahnya dimasukkan pada wadah dan tempatnya masing-masing. Kalau sudah jadwal penimbangan baru angkat ke bank sampah, kami timbang, begitu ya. Nah, slide berikutnya di situ ada teknis penimbangan di bank sampah. Bisa munculkan slide-nya, Mas Admin? Teknis penimbangan di bank sampah. Jadi apa yang sudah dipilah di rumah tadi dibawa ke bank sampah. Jadi waktu Bapak Ibu datang sesuai jadwal penimbangan, nanti di situ ada Gus Covid ya. Kalau kita masih dalam suasana Covid, nanti masuk itu pasti ada temperatur ya Bu ya. Ada temperatur, setelah itu dibawa ke tempat yang tadi sudah ditunjukkan. Yang ditunjukkan tadi. Next slide. Nah, sampah yang tadi Bapak Ibu bawa nanti akan dicatat dan ditimbang dan dicatat oleh petugas. Jadi pastikan Bapak Ibu melihat sendiri timbangannya. Ya, angkanya dilihat, oh aku tadi bawa kardus 3 kilo gitu ya. Bagaimanapun petugas yang mencatat itu manusia, bisa jadi membuat kesalahan gitu ya. Antara yang membawa dan yang mencatat harus benar-benar tahu pasti. Jangan sampai udah ini sampahku wis sak karepmu berapapun tulis aja, nggak bisa. Bagaimanapun data sampah yang dikumpulkan harus tonasenya berapa harus kami setorkan datanya itu ke LH. Berapa sampah yang dikumpulkan harus kami setorkan ke LH dan akan tercatat di sampai di kementerian, sampai di Indonesia, akhirnya seluruh Indonesia dicatat berapa ton, berapa kuintal sampah yang dihasilkan di bank sampah. Begitu ya. Jadi pastikan setelah dicatat dan ditimbang oleh petugas, nanti petugas Pos GPM akan memilah secara sempurna lagi. Jadi Bapak Ibu yang membawa dikumpulkan secara global. Oh, plastik daun disendirikan, aluminium disendirikan. Jadi nanti Bapak Ibu datang akan melihat stand-stand ada tulisannya. Ada tulisannya plastik di sini, kaleng di sini, beling di sini, duplek karton di sini, duplek di sini, elektronik di sini, ada tempat-tempatnya secara global. Begitu ya. Setelah ditimbang dan dicatat, next slide berikutnya. Nah, setelah ditimbang secara global, kami ikat rapi, lalu kami bawa ke pengepul. Ya, sampah-sampah tadi akan dimuat ke pengepul, kami jualkan. Jadi untuk sementara Bos GPM ini out of taker-nya Pak Budi. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal Pak Budi itu di belakang Ramayana itu ya, yang ada tempat pengumpulan rongsok yang besar di situ, itu mitra kami. Nah, setelah kami jual
berapa kilo ada daftarnya langsung dibayarkan, dibayar dapat duit. Nah, duitnya ini baru nanti oleh administrasi pembukuan akan dicatat di dalam buku tabungan masing-masing. Jadi untuk yang menjadi donatur sampah, Bu, ini sampahku mau kudonasikan aja, begitu ya. Sampahnya yang didonasikan nanti kami akan membikinkan rekeningnya sendiri, kami beri judul donatur. Gitu ya. Ya, ini Prater jadi modelnya kami untuk menjadi penabung nasabah kami. Oh iya, aduh, maaf Diakon, saya ini selalu salah-salah sebut aja. Nah, dari uang yang dihasilkan, sesuai kesepakatan kami, bahwa uang yang dikumpulkan selama 1 tahun baru boleh diambil. Jadi ini kan mulai November ya, nanti tahun 2002 Desember 2002 uangnya boleh diambil. Tapi kalau memang tabungannya banyak, butuh uang bisa menghubungi kami. Bu, aku butuh uang mau ngambil tabungan boleh. Itu pasti kami layani, ya. Begitu kurang lebihnya. Nah, biasanya bagi yang sudah punya tabungan, punya buku tabungan itu seneng. Tabunganku jumlahnya sekian ya, dari sampahku itu bisa menghasilkan uang 35.000 gitu ya, nggak nyangka. Udahlah Bu, tabunganku ini saya berikan aja untuk kolekte gitu ya. Nah, itu lebih baik lagi. Jadi kami tarik rekeningnya, kami masukkan ke rekening donatur tadi ya. Jadi kalau sudah terjumlah banyak, baru kami setorkan ke gereja. Ini loh kolektor dari para donatur sampah. Biasanya seperti itu. Yang dipraktek di lapangan itu senang melihat sampahnya sudah tahu harganya begitu. Nah, itu kurang lebih dari pemaparan kami bagaimana teknis di bank sampah. Saya kira cukup pemaparan kami sampai di sini. Akan kami buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Adakah tadi pertanyaan? Saya lihat dulu di chat ya. Plastik daun ini ya, plastik daun. Plastik daun itu kan dari PP ya, Pak siapa tadi namanya? Dari plastik poliperin. Oke, kalau poliperin yang bening dan putih itu yang laku, Pak. Ya, itu yang laku. Tapi kalau ada sablonannya, memang alangkah baiknya itu masuk ke ekobrik ya. Memang tidak laku. Tapi kami di dalam perjalanannya itu ini loh, didelesep-delesep ke itu apa bahasa Indonesianya? Asal masuk aja gitu ya. Jadi plastik PP itu yang kami terima putih dan bening ya Pak ya. Ya, Pak Budi menerima itu. Tapi kalau ada yang ada logo setidaknya ini tidak usahlah, tidak laku biasanya. Ada yang lain mungkin monggo yang mau bertanya, mungkin ada yang raise hand ataupun langsung buka mic. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Mbak Tuti, iya. Mbak Tuti, apakah saya boleh bertanya? Monggo. Ada trouble sedikit dengan kondisi, maka tidak bisa open cam. Pertanyaan saya itu tentang pengepul besar itu. Apakah itu pengepul dalam artian institusi atau swasta yang punya? Begitu. Baik. Kalau di tempatnya Mbak Tuti sendiri, piye gitu Mbak? Oh iya, baik Suster. Terima kasih. Oke, sami-sami. Out-taker kami, pengepul kami itu berdiri sendiri. Jadi kami masih pakai manual. Kalau mau setor sampah tidak pakai aplikasi macam Rapel, Montres begitu ya. Itu kami belum pakai aplikasi. Di Salatiga belum ada yang menggunakan sistem digital. Nah, harusnya Suster, kami yang di bank sampah unit ya, bank sampah unit itu memang aslinya setor ke bank sampah Indo. Tapi kondisi di Salatiga, bank sampah itu sistemnya itu belum berjalan efektif. Jadi masih perlu ada edukasi, masih perlu pendampingan
di bank sampah unit. Jadi pengepulnya ini memang swasta. Jadi kami mengumpulkan, meneruskan ke pengepul, nanti pengepulnya akan diteruskan lagi ke pabrik-pabrik daur ulang. Kurang lebih begitu, Suster. Iya, Mbak, itu bank sampah induk itu apakah kalau di Salatiga misalnya apakah DLH kah yang mengadakan yang namanya bank sampah induk itu atau tetap juga swasta bisa? Oh ya, baik. Bank sampah unit dan bank sampah induk di Salatiga itu adalah inisiatif dari Dinas Lingkungan Hidup dan kita perlu apresiasi Ya, itu yang paling penting saya kira, Mbak, ya, karena kalau itu instansi kan kesinambungannya bisa dijamin gitu ya. Betul, Suster. Dan dulu memang ada yang bank sampah perorangan, tapi macamnya tidak berjalan, akhirnya memang diambil alih oleh bank sampah unit. Ya. Kami seperti di sini contohnya institusi pun agak sulit, Mbak, ya. DLH sendiri hanya rumahnya, tempat sampahnya yang ada, tapi banknya nggak datang-datang, Pak, itunya sampahnya gitu. bahkan di sini beberapa bank sampah itu terjadi jadi rumah ayam gitu. Oh ya, begitu ya, Suster ya, pasti itu ada pengalaman yang belum apa dalamnya, belum dalam artian ya memang bank sampah ini sesuatu yang keren gitu ya, tetapi ternyata sekalipun itu institusi DLH dalam hal ini juga tidak berdaya begitu ya ketika itu. Betul, Suster. Ya. Betul, karena kendala-kendala itu memang harus diurai satu persatu dan memang harus ada yang mendampingi begitu ya, dinas-dinas terkait dan para pegiat. Terima kasih ya, Mbak, ya, atas pertanyaannya. Iya, Suster. Baik, ada pertanyaan yang lain tentang harga per jenis. Harga per jenis itu relatif tidak seimbang, tidak stabil. Ya, bisa harga untuk plastik PET sendiri itu bisa dari 1.500 sampai 2.500 untuk plastik. Jadi PET itu kan yang paling mahal ya, botol-botol itu. Nah, untuk yang paling murah itu sepatu sendal itu murah. Itu masih harganya pakai ratusan. Plastik yang PP itu juga masih pakai ratusan. Jadi nanti kalau ingin melihat harga lebih jelas, nanti berarti harus saya bikinkan daftar harga begitu ya, dari pengepul ditempelkan di bank sampah agar nasabah bisa tahu harganya kurang lebih berapa gitu. Jadi nanti bisa datang melihat, nanti saya akan bikinkan daftar harga. Gitu ya, kurang lebih untuk harga per jenis saya tidak bisa memberikan harga karena kami kan mengumpulkan, bukan pengepul. Lalu ada pertanyaan, kendala apa saja yang dihadapi bank sampah? Wah, ini banyak sekali, Pak. Kendalanya banyak. Bos GPM ini berdiri, itu karena ada problem statement. Di Salatiga itu ada permasalahan yang diangkat, terlalu banyak kendalanya. Terlalu banyak kendalanya, bank sampah tidak berkembang. Ya, memang faktor utama karena pandemi tadi ya. Pandemi itu membuat semangat yang tadinya muncul, pengurus itu tidak bisa bergerak lebih maksimal ya karena pandemi. Tapi salah satu kendala yang dihadapi di bank sampah itu rata-rata itu adalah sumber daya manusia. Kurangnya SDM. Jadi tidak kurangnya orang-orang yang benar-benar mengerti soal bank sampah, aturannya, regulasinya, konsepnya, seperti itu. Jadi kadang saya pribadi juga terpanggil untuk belajar, agar karena kecintaan saya nih Pak, kecintaan saya terhadap kota saya tuh ingin Salatiga itu bank sampahnya juga hidup, sudah diajak di LH. Ingin juga hidup gitu ya. Jadi semoga Bos GPM ini hadir bisa membantu kami menjadi tangan kanan pemerintah sekaligus tangan kanan Bapak Bos untuk membantu agar bank sampah ini hidup kembali. Jadi Salatiga bisa berkontribusi dalam pengurangan sampah. Kendalanya banyak.
Jadi salah satunya yaitu sumber daya manusia yang paling utama, yang sering saya temui begitu. Ya, Suster Respensensia mengatakan pertama tumbuh dulu rasa cinta, baru tergerak dan bertindak. Wah, ini animator-animator ini pasti sudah paham ya. Wak Tony udah senyum-senyum itu. Iya, memang seperti itu. Jadi kita paham dulu, mengerti gitu ya. Terus lalu ada memang kecintaan kita terhadap bumi, kecintaan kita terhadap kota, kecintaan kita terhadap lingkunganku gitu ya, RW-ku, gerejaku. Itu biasanya akan sadar dari rasa cinta. Adakah pertanyaan yang lain? Sebentar, monggo bagi yang mau mempertanyakan soal sampah mungkin. Yang rumit sampahnya di mana di rumah, bingung mau harus bagaimana. Berarti kalau tidak ada pertanyaan sudah jelas semua ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang ada pertanyaan soal sampah atau teknisnya seperti apa, silakan WhatsApp saya. Bentar, ada pertanyaan lagi. Penyetoran sampah yang dimaksud berarti mana tadi? Baik, pertanyaannya. Jadi begini ya, kalau datang membawa sampah, itu pasti akan kami bikinkan rekening. Pasti dari awal akan bertanya, Pak, ini pribadi atau kelompok? Jadi kesepakatan dulu dari awal. Misalnya dari lingkungan, yuk ada inisiatif dari lingkungan, yuk kita membuat rekening sendiri dari satu lingkungan mengumpulkan sampah, nanti disetorkan ke bank sampah. Berarti itu artinya rekening atas nama kelompok. Jadi lingkungan Santo Kristoforus, nama nasabahnya. Tapi kalau membawanya pribadi, berarti ya kami akan menulis pribadi. Jadi dari awal akan kami tanya, Pak, ini sampah mau untuk nama siapa? Ya, ini mau ditabungkan nasabah atau untuk didonasikan. Jadi dari awal kami bertanya itu. Jadi dari awal dari rumah sudah persiapan dulu, ini rekening atas nama siapa? Kesepakatan bersamakah? Atau memang inisiatif pribadi kah? Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk sementara fullkan dulu ke saya ya. Nanti kalau karena nomor saya ada di bagian slide paling atas tadi 081 237 020 261. Untuk sementara nomor WhatsApp ini dulu yang bisa menghubungi saya. Dan silakan bertanya-tanya. Ada yang lain dari Bapak Ibu Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah yang ingin bertanya? Ini waktu sudah menunjukkan jam 8.30. Cukup? Tidak ada lagi yang bertanya? Kita tutup saja webinar pada malam hari ini. Ya, baik. Sebelum kita tutup dengan doa penutup, mungkin Diakon ingin memberikan closing statement begitu? Halo, Diakon masih bergabung? Halo, Diakon. Iya, mungkin Diakonnya sedang ada aktivitas yang meninggalkan laptopnya. Baik, sebagai closingnya, Bapak Ibu Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu semua, seperti yang Diakon tadi katakan, rumah kita bersama, yaitu bumi ini. Yang tadi kita sedang rawat, yang bumi yang sedang sakit, yang menjerit tadi ya bencana di mana-mana karena segala kerusakan yang
telah kita lakukan, menyalahgunakan kekayaan alam yang telah diberikan Allah, maka sudah sepatutnya kita menghormati dan merawat bumi, merawat lingkungan. Itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman kita. Jadi kita bisa dikatakan sebagai seorang beriman kalau kita menjaga relasi yang harmonis dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan. Ya, pengelolaan sampah yang benar, yang tidak benar, itu memang salah satu penyebab pemanasan global, efek dari rumah kacanya. Hanya dengan perubahan perilaku, sikap, dan mental, krisis ini bisa diatasi. Jadi, seperti yang diangkat oleh Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa sampah bisa menjadi sumber ekonomi, maka bank sampah, sistem yang sederhana yang dimiliki hanya di Indonesia ini bisa kita diharap bisa berubah dalam mengelola sampah dengan baik dan benar. Jadi Bapak Ibu, dengan merawat lingkungan, dengan mengurangi pembuangan sampah, kita juga akan mendapat profit. Maka komitmen seperti inilah yang harus kita dukung. Mari kita dukung gerakan Indonesia Bersih dengan pengurangan sampah, dengan perubahan perilaku dalam mengelola sampah kita di rumah. Baiklah, sebelum kita tutup dengan berkat dari diakon, mungkin diakon kalau sudah siap, kita akan doa penutup. Bu Widya, bisa menutup dengan doa penutup, Ibu? Mari diakon, suster, frater, mungkin ada Romo di sini, Bapak Ibu, kita tunduk sejenak untuk menghadap kepada Yang Maha Esa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas anugerah-Mu yang telah kami alami dari pagi hingga malam hari ini, dan atas pertemuan virtual ini yang telah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang telah kami sosialisasikan kepada umat di Gereja Paulus Miki dapat berkenan di hati umat, dapat mengubah hati umat untuk memilah sampah dari rumah mereka masing-masing, dan dapat menyadarkan mereka bahwa kita semua, kami semua adalah makhluk ciptaan-Mu yang sangat kecil, yang harus merawat alam ini, merawat alam ciptaan-Mu, sehingga kami dapat berkolaborasi dengan alam, dapat berkomunikasi dengan alam dengan begitu lebih baik lagi. Semoga kami menyadari bahwa apa yang selama ini kami lakukan adalah salah besar. Kami telah merusak alam, sehingga banyak terjadi kerusakan-kerusakan alam yang akhirnya menimpa diri kami sendiri. Allah Bapa penguasa alam semesta, lindungilah kami senantiasa, dan berjalanlah bersama kami, agar apa yang menjadi kehendak baik dari hati kami masing-masing dapat senantiasa berkenan di hati-Mu. Semoga kami semua dapat meniru Santo Fransiskus Assisi pelindung kami dalam memelihara alam ini dengan lebih baik lagi. Ajari kami ya Bapa, agar kami tetap rendah hati, tetap senantiasa mengakui segala kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami dapat berubah sedikit demi sedikit menjadi lebih baik lagi. Doa dan harapan ini kami tunjukkan kepadamu Bapa, melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Santo Yosef dan Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Paulus Miki, doakanlah kami. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat dari Diakon Ben. Diakon. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan. abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu Widya, terima kasih atas doa penutupnya. Bapak Ibu, sebelum meninggalkan tempat, ini ada permintaan dari admin, kita foto bersama untuk dokumentasi. Pasang senyum yang paling manis untuk saya. Untuk masing-masing. Untuk diri saya. Mari, monggo admin di komando. Mari mohon semuanya untuk konten. Oke, untuk slide pertama ditahan ya. Oke, untuk sekali lagi untuk slide pertama 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Cukup? Baik. Romo, Diakon, Frater, Suster, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah disediakan kita bersama. Terima kasih Bu Loren, terima kasih Malam semuanya. hari ini. Selamat Sehat semuanya, Ge. selamat merawat diri di rumah. Sama-sama kita bergerak. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.